Baik, untuk yang di materi hari ini, kita nantinya yang kalau kemarin kita masih pengenalan materi ya. Jadi dari materi yang pertama sampai nanti yang di yang terakhir, termasuk yang kemarin ada yang di project-projectnya, ya ini sudah saya sampaikan di pertemuan yang pertama. Yang kedua nanti di sini kita akan mencoba untuk merancang topologi jaringan, termasuk nanti di sini kita akan berikan studi kasus ya. Jadi nanti di sini ada berapa apa istilahnya suatu topologi jaringan, ada suatu perkantoran yang pengen dipasang jaringan komputer gitu ya. Untuk yang di sini nantinya, ketika nanti dipasang jaringan komputer, maka yang harus kita perhatikan yaitu dia yang pertama sekali yaitu dia topologi jaringannya. Jadi kalau dia ada satu gedung, ada dua gedung, ada tiga gedung dan sebagainya, maka nanti di sini yang paling penting yaitu dia gimana sih topologi jaringan yang nanti akan diterapkan pada perkantoran tersebut gitu ya. Oke, untuk yang di sini agendanya ini, saya lewati aja. Jadi yang di merancang topologi jaringan ini, nantinya secara konsepnya, ini deskripsi singkatnya, nantinya akan pembentukan kompetensi dalam merancang topologi jaringan, sehingga jaringan bekerja dengan baik ini ya. Jadi secara konsepnya, kalau nanti sini kita topologinya udah benar, desainnya udah benar, maka nanti harapannya dia itu bisa dengan baik menjadi jaringannya bisa koneksi satu sama lain gitu ya. Tapi kalau nanti topologinya udah salah, desainnya udah salah, maka nanti di sini kalau dia dikoneksikan di setting, bisa jadi dia ada trouble di isi jaringannya. Oke, untuk yang di sini nantinya apa aja yang kita pelajari di hari ini. Jadi nanti di sini kita belajar tentang di jaringan komputer, ada perangkat jaringannya, ada topologi jaringannya, termasuk nanti di sini kita akan mencoba melakukan perencanaan di sisi jaringan yang akan kita bangun gitu ya. Ini ada tugasnya nanti. Jadi kalau kemarin masih apa istilahnya persiapan ya untuk mengenal materinya. Jadi kemarin mau saya kasih tugas langsung kok hari pertemuan pertama dia. Jadi nanti yang di tugasnya nanti saya akan berikan mulai di hari ini. Oke, untuk yang di sini nantinya outcome-nya atau capaian dari pelatihannya, jadi nantinya diharapkan kalian bisa mengetahui ya dan nanti menentukan kebutuhan pengguna jaringan secara keseluruhan dan nantinya bisa membuat spesifikasi topologi jaringan. Jadi kamu nantinya sini, oh saya kepingin satu router, ada dua switch. Nanti kira-kira dia routernya apa yang akan digunakan. Nanti ada banyak pilihan router, ada Cisco router, ada router Mikrotik dan lain sebagainya. Nanti yang di sini silakan dia di apa istilahnya dibuat dicari spek harganya ya. Jadi kalau yang di kalian kuliah selama kuliah di ini ya sebelumnya mungkin nggak sampai masuk ke spek harganya. Nanti yang di sini kita akan masuk ke spek harganya dia. Jadi kita nanti yang udah langsung kayak real case ya. Jadi ini loh nanti kalian dikasih kasus problemnya untuk desain jaringan di suatu perkantoran, nanti kira-kira dia itu berapa sih kebutuhan dari kabelnya, nanti di routernya, switchnya, dan sebagainya. Ya. Nanti saya kasih gambaran ya, mungkin nanti yang di apa selainnya, terus dulu saya pernah diamanai menjadi ini ya, ngurusi pengadaannya dari fans, terutama yang di pengadaan jaringan dan sebagainya. Nanti saya akan tunjukkan gimana sih dari apa istilahnya kayak rekanan ya. Ini nanti dia akan memberikan semacam kayak speknya terhadap spek jaringan yang kita inginkan. Jadi kita udah membuat desain jaringannya, nanti desain jaringannya kayak gini, nanti diisi rekanannya dia akan memberikan semacam penawaran. Oh, yang cocoknya dia itu kayak gini, nanti harganya sekian dan sebagainya. Nanti di sini kita akan milih kira-kira dia itu yang paling memenuhi dari spek jaringan dari kita, nanti yang mana. Jadi nanti speknya memenuhi, termasuk nantinya harganya juga nantinya memenuhi dia. Baik, untuk yang di silabusnya nantinya sini ada elemen kompetensinya, jadi nanti ada menentukan betul topologi jaringan. Nantinya di sini kita ada semacam kayak besaran bandwidth, jadi harus kita tentukan ya, kira-kira nantinya dengan topologi kayak gini, dia itu bandwidthnya dibutuhkan dia berapa. Ya, jangan sampai nanti sini itu kita sudah desain, ternyata dia itu menjadi lambat jaringannya, karena bandwidth sudah sebutkan kalau kita pakai hanya 10 Mbps. Padahal yang dibutuhkan dia misalnya dia tuh sampai 100 Mbps ya. Atau nanti yang dia tuh kalau dia concurrent, dia tuh bersamaan dia akses, berarti harus kita perhitungkan ya bandwidth-nya nanti akan kita sediakan.
Karena nanti yang mungkin kalau dia juga UTP dia nggak mencukupi, yang dia sini kita akan tingkatkan menjadi fiber optik gitu ya. Kalau di fiber optiknya maka nanti itu dia akan lebih mahal di sisi harganya dan sebagainya. Oke, untuk yang di sini nanti ada fitur-fitur fisiknya, nanti juga ada peta jaringannya dari keadaan kedua atau lama yang dibuatnya. Jadi artinya sini otomatis kita akan bisa melihat ini kita apa istilahnya, makanya di sini kita pentingnya kita yang namanya survei lokasi terlebih dahulu ya. Misalkan mungkin nanti kalian, Mas tolong dong didesainkan jaringannya di kantor saya. Maka nanti apa yang kalian lakukan? Maka yang pertama kalian akan survei lokasi dulu. Kayak gimana sih kondisi jaring itu ruangannya? Apakah dia berapa lantai? Nanti di masing-masing lantainya ada berapa ruang? Ada berapa PC di masing-masing ruangnya? Struktur bangunannya dan sebagainya. Soalnya nanti kita akan berpengaruh pada kabelnya ya. Nanti kabelnya nanti ditaruh di atas atapnya, atau nanti sini dia ditaruh di bawah dari plafonnya dan sebagainya. Kalau di bawah plafon nanti dia otomatis dia akan belok-belok ya. Jadi kalau kabel UTP kan dia defaultnya kan dia sampai 100 meter ya. Ya, jadi untuk yang di kabel UTP kan di defaultnya dia bisa sampai 100 meter. Ini default dari kabel UTP. Tapi kalau dia dibelok-belok kayak gini, ya nanti sini mengikuti dari kondisi ruangannya, maka setiap belokannya gini nanti ada namanya lossesnya. Ya, nanti bisa jadi dia itu nggak sampai 100 meter lagi, mungkin nanti hanya sampai 20 meter. Ini ya, jadi nanti harus kita perhatikan. Ini katanya 100 meter, ini dihitung nih, nanti lo nggak bisa koneksi dari satu PC ke PC yang ada di sini. Ini misalnya dia tuh ada laptopnya, nanti di sini ada laptopnya dia. Loh, kok nggak bisa koneksi itu ya? Ini padahal dia tuh dipakainya di ini dia sudah 100 meter. Nah, yang di sini harus diperhatikan bahwa nanti di sini itu setiap kali dia belokan, ya maka dia akan ada namanya lossesnya, berapa dB dan sebagainya. Nantinya perlu diperhitungkan di dalam perencanaan jaringan kayak gini ya. Nanti otomatis kita akan memperhatikan yang namanya biaya keseluruhan dari proyeknya nanti ya, yang perlu diperhitungkan, termasuk nanti ya sini yaitu dia analisis proyeksi pengembangan ini perlu dibuat ya. Oke, ini hanya sekedar motivasi aja ya. Jadi mungkin nanti yang sini kita yang kemarin saya sampaikan bahwa untuk yang di pelatihan ini kita tidak hanya diisi skill saja, tapi nanti diisi perilaku, sikap juga nantinya perlu kita gembleng. Jadi yang di sini nantinya master data bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menguji seberapa mampu kalian bertahan itu ya. Jadi nantinya kalau ada masalah jangan sampai dihindari, tapi nanti di sini harus dihadapi gitu ya. Jadi dan beruntung sekali kalau kita sebagai umat Islam kita udah punya pegangan Quran dan sebagainya. Maka nanti kalau kalian ada suatu masalah, maka sudah ada semacam kayak pegangan dari agamanya. Mungkin nanti yang di agama Islam juga ada semacam kayak pegangan agamanya dia. Dan kayak orang Jepang ya, orang Jepang di dia ketika ada suatu masalah dia larinya ke bunuh diri dan sebagainya. Makanya di Gunung Fuji sana di satu area hutan itu dia itu ada ini ya apa istilahnya kayak kawasan dia itu yang dipakai orang Jepang itu untuk bunuh diri. Jadi ketika dia ada masalah yang besar dan sebagainya, kalau mereka nggak kuat, mereka akan masuk ke hutan itu dan mereka akan istilahnya harakiri ya, atau dia istilahnya bunuh diri. Nah ini ya, dan sampai itu ya kita sebagai umat yang beragama dan sebagainya harus punya semacam kayak pegangan yang kuat gitu ya. Oke, ini juga nantinya jangan berhenti berupaya ketika menemui kegagalan ini ya. Karena kegagalan adalah cara Tuhan mengajari kita tentang arti sungguh-sungguhan ini ya. Jadi mungkin nantinya yang namanya gagal dia mesti ada ya. Mungkin nantinya kalian bisa pengalaman ketika menjadi interviewernya LPDP BPI ya. Ini ada banyak sekali kisah yang dari apa istilahnya yang saya wawancarai itu ya. Ini ada istilahnya dia itu apa istilahnya sampai 4 kali ikut senam PTN waktu itu namanya dan dia gagal dan dia baru berhasil ke 5 kalinya dia. Jadi dia merasa kenapa kok sampai 4 kali gagal ya. Jadi dia katanya saya ini Pak apa istilahnya nggak sesuai dengan passion saya jadi saya memaksakan diri untuk yang ikut yang paling tinggi. Jadi mungkin dia karena dia ada temennya ini loh ambil yang paling tinggi jurusannya dia. Nah dia merasa dipaksakan kemampuannya untuk masuk ke kayak teknik dan sebagainya, ternyata dia itu malah tinggi scoringnya. Jadi 4 kali dia gagal sampai dia itu akhirnya
yang kelima kalinya dia itu sadar, mungkin dia nggak cocok untuk ambil yang di teknik dan sebagainya. Ini dia yang diambil apa? Diambil yaitu dia pendidikan apa ya? Masa lupa waktu itu. Pokoknya yang sosial ya. Jadi bukan teknik lagi yang diambil. Jadi dia itu pendidikan yang sosial yang diambil oleh dia. Tapi dia itu malah punya passionnya di situ ya. Jadi mau passion di situ, akhirnya dia itu punya prestasi di situ, dia itu memang aktif organisasi dan sebagainya. Bahkan dia diwawancara, akhirnya dia itu berhasil untuk lolos dari pendanaan S3 ke luar negeri. Ini ya. Jadi walaupun dia di awalnya dia itu gagal dan sebagainya, tapi ketika dia itu berusaha terus dan sebagainya, bisa jadi inilah cara menggunakannya dari Allah, dari Tuhan nantinya untuk mengajari kita untuk mencapai apa yang kita cita-citakan gitu ya. Jadi jangan sampai pernah berhenti untuk berusaha, dan tentunya juga kalian harus tetap berdoa dipilihkan yang terbaik untuk kedepannya kalian gitu ya. Oke, ini sebagai ini aja ya, sharing aja ya. Mungkin nanti kalian juga akan punya semacam kayak pengalaman yang lain dan sebagainya, yang nantinya bisa menjadi kebijakan kalian untuk lebih maju lagi gitu ya. Ini hidup memang tak mudah, tapi selama kalian tak menyerah, setiap air mata dan tawa akan jadikanmu pribadi yang lebih bijaksana ya. Jadi sekali lagi mungkin nantinya kita harus terus belajar dan sebagainya. Apapun nantinya sini yang kalian pelajari akan menjadi bekal kalian ketika nantinya kalian sudah lulus atau nantinya kalian sudah bekerja di suatu ini apa istilahnya industri ya. Jadi pengalaman saya ketika lulus dari kampus yang idealisme masih tinggi, kemudian saya masuk ke perusahaan di Batam sana, kaget ya. Jadi waktu saya dari ITS yang istilahnya notabene satu jurusannya nggak banyak perempuannya, di situ saya harus menghandle ini ya 40 operator yang kebanyakan dia itu perempuan itu ya. Nah, ini banyak suka dukanya dan sebagainya. Terus ya ini emang karena saya merasa nggak kuat ya akhirnya di Batam ini cuma setahun, akhirnya saya coba pindah ke Malaysia waktu itu. Jadi karena kondisinya lukanya yang bisa membuat saya mungkin bisa jadi tergelincir dan sebagainya dia. Nah, ini harus kita pilih-pilih ya, mana mungkin nanti sini dia itu yang kelihatannya bagus untuk kita apa istilahnya kayak tempuh dia. Ya, ini sebagai gambaran aja nanti ya. Jadi mungkin nanti sekali lagi terus berusaha ya, jangan nanti ya merasa oh saya kok ini nggak bisa Pak, yang nanti ya yang sudah lulus, nanti sudah apa itu udah apa istilahnya mau wisuda dan sebagainya, dan mungkin nanti udah belum menemukan tempat kerja yang cocok, jangan lelah untuk berusaha dan terus berusaha, dan dia jangan lupa untuk berdoa ya. Oke, itu tadi sekedar overview. Oke, cara konsepnya nanti di sini, kenapa nanti di sini kita belajar namanya jaringan komputer ini. Jadi nanti di sini dia itu ada manfaatnya banyak sekali ya. Ada manajemen sumber daya lebih efisien, nanti ada mempertahankan informasi, ada mempercepat proses berbagi data sharing, kerja lebih ini ya, kerja kelompok nanti lebih efisien, juga nanti di sini itu untuk melayani klien secara lebih efektif ini ya. Ini untuk yang di jaringan komputer. Secara konsepnya ini kan kita agak tertinggal jauh ya sama mungkin nantinya penemu dari mungkin nanti di Amerika atau di Eropa ya. Jadi mungkin bisa jadi tahun 70-an mereka udah melakukan komunikasi antar komputernya. Jadi satu PC dengan PC yang lainnya mereka udah terkoneksi dengan baik. Mereka baru bisa meluncing teknologi ini di tahun 90-an. Ya, jadi kita tertinggal sebanyak 20 tahun untuk diisi teknologinya ini ya. Nah, ini ketika mereka tahun 90-an ini udah kita dikenal internet, mereka udah lagi jauh lagi apa istilahnya kayak teknologinya dia. Jadi bahkan untuk yang di saat ini mereka udah semacam kayak terbang ke bulan, terbang ke Mars dan sebagainya, bisa streaming data multimedia server itu ya, data yang dari robotnya dikirim ke Mars nanti ya dikirim ke sisi ke bumi itu ya. Mereka udah sangat jauh ke sana dia. Nah, nantinya menjadi tantangan buat kita untuk lebih belajar lebih giat lagi untuk bisa ini ya apa selainnya kayak gambar ini kan dia bisa dipelajari ya. Dan nantinya di sini, nantinya di sisi jaringannya, nantinya bisa banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Jadi saat ini kita bisa banyak informasi data di YouTube, di internet dan sebagainya.
untuk belajar sesuatu juga nantinya tidak harus dari buku, tapi nantinya bisa dari internet yang nantinya bisa diakses dengan mudah dia. Bahkan tadi itu apa istilahnya, ada orasi ilmiah dari Pak Dahlan Iskan, beliau mengisahkan ada seorang tukang bangunan dia. Ini dia itu beli sepeda listrik ya atau motor listrik, dia kecepatannya cuma 25 km per jam yang apa istilahnya di motornya dia. Nah, tapi dia itu dengan belajar di YouTube dan sebagainya, dia itu bisa mengupdate motornya menjadi 40 km per jam. Jadi saat ini untuk yang di media belajar dan sebagainya sudah banyak sekali tersebar di internet ya. Nanti tinggal kalian pilih dan pilah mana yang sesuai dengan pilihan kalian, nantinya akan bisa mengupdate kemampuan dari kalian gitu ya. Oke, untuk yang di sini nantinya jaringan komputer akan dia dibagi menjadi beberapa komponen. Ada yang namanya LAN, ini udah kita bahas kemarin. Jadi di LAN ini dia konsepnya dia itu di satu kantor ini ya. Jadi untuk di satu kantor kayak gini nanti dia akan menggunakan namanya jaringan local area network. Mungkin di kampus PENS atau di kampus ITS dan sebagainya. Atau nanti sini dia tuh di satu kantornya di bank yang belum koneksi ke yang lainnya ya. Nanti di satu kantor nantinya bisa dibangun di satu kantor, maka nanti dianggap sebagai satu local area network. Kalau MAN, nanti sini dia gimana yang di MAN? MAN ini dia nanti dipakai yang di koneksinya antar ini ya, meskipun dia di satu kota ya. Jadi di satu kota, mungkin di kota Surabaya, mungkin bisa jadi di satu perusahaan dia itu punya banyak cabang. Mungkin nanti di daerah Pote, mungkin atau di Gayungan nih di kantor pusatnya. Mungkin dia punya cabang di daerah Mulyasari gitu ya. Atau dia punya cabang di daerah Rungkut ini ya. Nah ini kan dia sebagai satu kota dia. Jadi yang dikoneksi dan sebagainya, maka ini disebut dia sebagai metropolitan area network ini. Kalau buat area network gimana? Jadi yang di sini, maka yang ada di sini dia itu punya cabang di kota yang lainnya. Mungkin di Surabaya dia akan punya cabang buka cabang di Jakarta nih ya. Ini ada di Jakarta, ada yang di Semarang, ada di Jogja dan sebagainya. Maka dia akan bisa saling terkoneksi satu sama lain. Ini nanti dia sudah masuk ke bagian yang namanya wide area network. Bahkan dia ini ya di skalanya dia udah bukan lagi skala regional, bisa jadi dia nanti juga skala provinsi, negara, dan sebagainya. Kalau di internet kayak gini, maka dia nanti akan koneksinya udah dalam satu dunia semuanya ya. Bahkan di satu koneksi satu negara dengan negara yang lainnya, maka di sini nanti dia akan menggunakan yang namanya jaringan internet ini ya. Oke, ini urutannya nggak pas ini ya. Ini harusnya 2, ini 3, dan sebagainya nih ya. Ini ada yang lagi, kalau dia nanti yang di komunikasi tanpa kabelnya, maka kita bisa pakai WiFi, bisa pakai Bluetooth, bisa pakai GSM, LoRa, dan sebagainya. Tapi yang di sini kita batasi untuk komunikasi tanpa kabelnya, nantinya kita akan menggunakan yang WiFi-nya ini. Oke, saya pikir untuk yang di sini nantinya saya tidak akan banyak ini ya untuk yang di jaringannya. Ada yang namanya komputer ya, jadi sebagai end device-nya nanti ada laptop, nanti ada PC kayak gini, juga nanti ada smartphone ya. Jadi ini sebagai suatu end device nantinya dia akan koneksi ke suatu jaringan ya. Dan di koneksi kayak gini, maka dia itu butuh yang namanya NIC, network interface card-nya. Jadi yang di laptop kayak gini agar bisa koneksi ke internet, nanti dia akan pakai kabel, maka nanti ada yang namanya NIC card-nya, dia akan koneksi ke switch misalnya, atau dia misalnya dia itu ada mau koneksi ke apa istilahnya ke WiFi, maka dia nanti akan ada namanya WiFi card-nya nih ya. Jadi ini sudah ada WiFi card-nya, NIC card-nya di WiFi yang akan dikoneksikan ke access point-nya nih ya. Ya. Kemudian untuk yang di sini nanti dia dulu kalau misalnya dipakai laptop yang lama, kita pakai namanya PCM SAIE dan sebagainya nih ya. Atau nanti pakai namanya WiFi card-nya nih ya. Ini ada di apa istilahnya di PC, nanti ada PCI card-nya, nanti akan dimasukkan ke dalam motherboard-nya. Kalau untuk yang di kabel, nanti juga ada PCI card-nya, yang nanti dia akan dimasukkan ke motherboard-nya dia. Kalau yang di sini nanti dia akan sudah enak sekarang ya, karena saat ini yang di apa istilahnya UTP RJ45-nya dia udah jarang karena dia semakin tipis laptopnya.
maka di sini dia bisa ada namanya adapternya dari USB-nya ke sisi RJ45 ini ya. Ini hub sama switch-nya. Jadi secara konsepnya nih di saat ini hub sudah nggak ada lagi ya. Jadi udah bahkan bukan jarang lagi ya, tapi dia udah digantikan sama switch karena dia itu sangat boros ya di si hubnya. Kalian lihat ya untuk yang di sini. Ketika nanti sini dari PC ini ya, PC A ini saya kepengen untuk ngirim ke PC D yang ada di sini ya. Maka nanti dari PC A nanti nggak langsung masuk ke D, maka nanti akan langsung di-broadcast ke semuanya. Jadi nanti yang di B dapat informasi, yang C dapat informasi, yang E dapat informasi, yang F dapat informasi, yang G dapat informasi, yang H pun nanti dapat informasi. Ini kan dia menjadi boros ya nanti yang diisi bandwidth-nya. Ini kan dia nanti ya ini dulu pada waktu pertama kali dipakai atau koneksi dia sifatnya kayak gini. Nanti kayak gini kan dia mudah di-hacking ya. Oh, saya pasang di sini Wireshark nih ya. Saya pasang Wireshark dan sebagainya. Tahu ya Wireshark ya. Wireshark ini dia dipakai untuk mengetahui paket-paket yang lewat di satu jaringan ya. Jadi nanti sini dia itu apa istilahnya ketika nanti dari si A kirim datanya ke sisi D kayak gini, maka si B yang lain dia itu dengan dipasang Wireshark, maka dia akan bisa mengetahui data yang dikirimkan dari A-nya ke sisi D-nya ini ya. Ini yang terjadi yang di kalau kita pakai hub. Sehingga di sini metodenya dia itu broadcast. Jadi ketika dia ngirim data satu kayak gini, dia itu akan langsung di-broadcast ke semuanya. Ini kecepatan dia kurang karena dia itu bayangkan aja ya dia ada proses kayak gini kan dia menjadi semakin lambat ya koneksinya ke yang lainnya. Kalau yang dari A ngirim ke D di proses kayak gini nanti dari H mau ngirim ke sisi C misalnya bisa jadi dia akan menjadi tabrakan datanya yang di sini ya. Jadi dia sangat rawan terhadap yang namanya tabrakan data. Ya, ini maka dia itu ada namanya domain collision. Itu dia yang di sini sering ada terjadi yang namanya tabrakan data. Nah, untuk yang di saat ini udah ini mulai tahun 2000-an ya. Tahun 2000-an ini dia sudah digantikan di hubnya ini menjadi switch ya. Jadi yang hubnya udah jarang digunakan bahkan saat ini udah nggak pernah digunakan lagi ya untuk yang di hubnya ini ya. Jadi kalau di Swiss ini artinya semacam kayak kalau misalnya di sini dia tuh kayak satpam ya. Jadi misalkan nanti sini dia tuh misalkan dia dari ini ya si A ini mau koneksi ke G yang ada di sini. Maka nanti sini dia sudah ada listnya. Maka nanti si A ini kalau dia tidak mengetahui di mana sih lokasi dari G, maka dia tuh akan tanya ke bagian security ini ya. Jadi asumsinya dia ini bagian security. Pak, di mana sih lokasi dari rumah si G? Oh, di sini loh Mbak, nanti ya di lokasi dari G-nya. Maka si satpamnya dia akan menunjukkan ya. Jadi kalau sifatnya di sini kan dia akan tanya satu persatu. Dia A dari mau ngirim data ke D, dia akan tanya, ini B, apa kamu D? Oh bukan, bukan D, saya B. Oh, ini ditanya lagi, apa kamu D? Bukan, saya C. Ini apa kamu D? Oh bukan, saya E, dan sebagainya. Ini ya. Jadi ini kalau dia tuh pakai namanya hub. Kalau dia switch, nanti dia akan tanya dulu di bagian ini ya, kayak bagian terminal sini, di mana sih lokasi dari G-nya, nanti dia akan ditunjukkan, sehingga nanti di sini dia akan langsung menuju, dari sini menuju ke sisi G-nya ini ya. Ini juga sama, nanti ya di sini dia tuh untuk yang di, misalkan dia untuk yang di E ke F-nya nih ya. Nah ini dia akan tanya, di mana sih lokasi dari F-nya? Nah, nanti silakan langsung menuju ke port yang dari sini. Nah gitu ya. Jadi secara konsepnya nanti yang di switch nanti dia akan menggunakan namanya tabel MAC address. Jadi sudah ada listnya ya. Oh yang di A nanti di port berapa, di yang B nanti di port berapa, yang di C nanti di port berapa dan sebagainya. Jadi ini semacam banyak kayak di satpamnya di perumahan, nanti ya di sini sudah ada listnya. Ini nanti oh Pak sini dia nanti ada di blok A nomor 1. Oh Pak ini dia di blok B nomor 5 dan sebagainya. Ini dia catatannya dia baik karena dia tidak pernah terjadi yang namanya tabrakan data ya. Ini kan dia misalnya dibandingkan kayak gini kan dia rawan terhadap yang namanya tabrakan data. Pokoknya sini dia nantinya sudah hampir tidak pernah terjadi yang namanya tabrakan data itu ya. Ini nanti ada namanya repeater. Jadi mau nanti sini antara kalau dia ada blocking dan sebagainya kayak gini, ada bukit dan sebagainya.
dia butuh yang namanya repeater ini ya. Jadi di sini dia mungkin ada access point atau di sini sebagai apa istilahnya, semuanya kita gunakan dia sebagai repeater. Nanti untuk mengirim kembali data yang dari si A-nya ini nanti dikuatkan lagi, nanti di sini maka dia akan dikirim lagi ke sisi B-nya ini ya. Oke, nanti ada juga ada namanya ini ya, ini misalnya dia tuh jauh lokasinya, misalnya dia tuh ada suatu gedung nih ya, misalnya dia, saya pengen dia tuh di taman, lokasinya itu agak jauh dari gedung, mungkin nanti dia tuh jangkauannya sekitar 50 meter dari gedungnya ini ya. Nah, untuk yang di taman ini, maka dipasangnya dia tuh semacam kayak baris repeater kayak gini ya. Jadi dia akan dikirim datanya ke sini, dari sini nanti dia akan disampaikan ke taman yang ada di sini. Mungkin kayak di Taman Bungkul, atau dia di taman kayak di Harmoni mau ditambah dengan wifi, ataupun nanti di taman yang lainnya, maka nanti dia ada juga namanya bridge ya. Bridge-nya di sini biasanya dipakai di apa istilahnya beda topologi. Mungkin yang di sini dia itu topologinya pakai bus. Nanti di sini dia itu pakai yang namanya star ya. Kan dia udah beda topologi nih. Yang bus biasanya dia pakai koaksial, yang star dia biasanya pakai UTP. Nah, nanti sini dia itu bisa pakai bridge untuk menghubungkan antara jaringan yang pakai namanya kabel koaksial dengan jaringan namanya pakai kabel UTP ini ya. Atau mungkin nanti sini dia itu satunya pakai hub, satunya pakai switch. Nanti juga nanti bisa dihubungkan pakai namanya perangkat bridge ini ya. Satunya misalnya dia pakai UTP, satu pakai fiber optik. Nah, ini juga sama ya. Nantinya bisa dihubungkan pakai yang namanya bridge ini. Ini ada routernya. Jadi untuk dikoneksi ke suatu routingnya dan sebagainya. Maka kalau mungkin nanti dia itu mau koneksi ke internet ini ya. Jadi ini untuk LAN-nya dia. Ini untuk yang di LAN-nya ya di satu kantornya. Ini juga sama untuk yang di LAN-nya yang di satu kantornya. Maka untuk yang dikoneksi ke sisi PC-nya dia pakai switch. Dari switch-nya nanti dia akan dihubungkan ke routernya. Routernya mau di sini tinggal diarahkan. Apakah dia nanti mau dikoneksikan ke LAN-nya sebelahnya, ataukah dia nanti akan dikoneksikan ke jaringan internet. Ini ya. Jadi semuanya dia akan butuh yang namanya perangkat router. Jadi untuk router ini dia semacam kayak ini ya, apa istilahnya, yang akan mengkoneksikan dari satu wilayah LAN ke wilayah LAN yang lainnya. Jadi semacam kayak ini ya, apa istilahnya kayak di Surabaya. Untuk kalau misalnya kita mau keluar dari Surabaya, maka untuk yang di routernya nanti ada di bisa kalau kita pakai bis, maka nanti sini dia ada di terminal Bungurasi. Ini dia sebagai routernya di Surabaya. Kalau kita pakai namanya kereta, nanti routernya ada di Gubeng. Kalau kita mau menaik pesawat pakai wireless misalnya, maka routernya ada di Juanda. Ini ya. Jadi untuk di masing-masing komunikasi, maka nanti sini dia akan diinterfacekan pakai namanya perangkat router ini ya. Oke, ini sebenarnya udah sempat kita bahas sebelumnya yang kemarin. Ini nanti saya tidak akan bahas lama-lama ya di topologi kayak gini ya. Jadi yang dibahasnya nanti ya sini dia tuh sepanjang kayak naik bis ya. Jadi nanti dari awal ya di depan ini misalnya di A, di B, nanti ya di C, di D dan sebagainya. Maka secara konsepnya dari sini ketika dia A-nya ini juga broadcast ya. Jadi dari A-nya di sini mau kirim datanya ke D misalnya kayak gini, maka dia semuanya dia akan terima data dari si A-nya nih ya. Jadi ini awal sekali pada waktu yang ini jaringan komputer ini dia ditemukan ya. Jadi dia nggak ada yang namanya topologi star, tapi dia pakai namanya topologi busnya nih ya. Jadi ini pakai koaksial ya. Jadi ini pakai koaksial, nanti ya sini dia koaksial, ya. Nanti dia untuk koneksinya dia pakai namanya BNC ya. Jadi nanti ada namanya, saya lupa singkatan BNC ini dan sebagainya. Ini sebenarnya dia tuh lebih hemat kabel karena di sini dia cuma menyediakan satu kabel tulang punggungnya atau backbone-nya. Nanti dia akan langsung koneksi ke sisi masing-masing dari PC-nya dia. Lautnya lebih sederhana, mudah dikembangkan. Jadi mau tambahan PC nanti ya tinggal ditarik kabelnya sini, ditambah PC-nya, mau tambah lagi sini dia ditarik lagi tambah PC-nya dan sebagainya. Cuma nanti kerugiannya ini ya deteksi dan isolasi kesalahannya nanti menjadi apa saja menjadi lebih padat ya. Jadi
kepadatan lalu lintas juga nanti akan sangat tinggi ya. Jadi misalkan nanti dari A ngirim data ke D, pada saat bersamaan si B ini kirim data ke C. Nah, nanti dia akan terjadi namanya tabrakan data. Ini ya. Jadi nanti datanya dia tidak akan terkirim ke sisi tujuannya. Ini juga nanti ya kalau dia sini satu kliennya dia rusak, maka jaringan dia tidak akan berfungsi. Ya, jadi ini dia sebagai namanya kayak apa istilahnya? Kayak kita ada pipa air gitu ya. Ya ini kan pipa air kan dia ini kan ada untuk yang apa istilahnya kayak yang di kerannya dia. Ini ada kerannya yang masuk ke ini ya. Ini ada kerannya. Nanti sini ada kerannya. Nanti sini ada kerannya dia. Ini juga nanti ada kerannya ini ya. Jadi kalau untuk yang di sini, ketika ini dia rusak, maka itu dia kayak bocor ya. Jadi dia kerannya dia kayak hilang. Nah, nanti apa yang efeknya? Maka semua air nanti tidak akan terbang sini. Ya. Nah, ini menjadi efeknya dari yang namanya, kalau kita pakai namanya topologi bus. Ini ya. Ini walaupun saat ini dia sudah jarang digunakan, tapi dia nanti akan ada namanya topologi hibrid ya. Jadi ada topologi namanya hibrid, dia dipakai untuk mengkoneksikan topologi starnya dengan topologi busnya ini ya. Ini yang di ringnya, jadi dia akan pakai namanya token ya. Jadi dari A ke B, ke C, ke D, ke E, ke F, ini ya. Ini misalnya dari A, mungkin datanya ke sisi D. Kok nanti tahu ini miliknya dari D, maka dia nanti akan ada namanya tokennya dia. Oh nanti ini apa dia apa istilahnya dari visi D, oh bukan ya. Jadi nanti sini itu akan dilewati aja. Jadi karena dia itu tokennya bukan di si D-nya, maka di sini nanti dia akan langsung dikoneksikan sini. Oh ini D-nya, maka dia akan langsung diberikan ke si D-nya. Jadi dia nggak sampai diberikan ke E, ke F dan sebagainya. Nanti sini dia akan muter terus kayak gini ya. Nah ini hampir sama di bus ya. Cuma di ini kalau di ring kan dia yang dari F-nya kan dia langsung dikoneksikan lagi ke sisi BCA-nya nih ya. Kalau di bus kan dia ini langsung diputus ini ya. Ini masih digunakan ya. Biasanya dipakainya di jaringan yang besar, yang di topologi ring kayak gini. Ini saya tunjukkan ya. Nanti aja. Habis ini yang di startnya dulu. Oke, untuk yang di, oke, saya izin minum dulu ya. Oke, untuk yang di startnya ini paling banyak digunakan ya untuk yang saat ini ya. Jadi secara konsepnya nanti dari sini, misalnya dari server, dia tuh mau pengen koneksi ke, pengen ngirim data ke isi ini ya, ke isi A, ke isi B, C atau ke D. Nanti di sini dia nggak perlu broadcast kayak gini ya. Jadi cukup nanti sini dia langsung koneksinya ke sisi A-nya nih ya. Nah, kalau broadcast kayak gini kan dia pakai switch, pakai hub ya. Jadi kalau dia broadcast kayak gini berarti kan dia nanti pakai hub. Tapi kalau kita pakai switch, nanti ya dari server kayak gini, maka datanya dia akan langsung menuju pada PC yang pengen dituju itu ya. Ini ya, ini keuntungan sama kerugiannya nanti bisa dilihat di sini gitu ya. Ini yang paling banyak digunakan ya saat ini ya. Jadi untuk yang di topologi LAN dan sebagainya, nanti kalau misalnya dia ada kerusakan, nanti yang di kabelnya ini dia rusak, ya udah nantinya dia nggak akan ngefek ke lainnya, ya ke yang lainnya. Beda sama bus tadi ya. Jadi kalau bus ini dia satunya rusak, maka dia akan ngefek ke yang lainnya. Nah, ini yang di mesh-nya. Jadi mesh ini nanti akan ada semacam kayak ini ya, koneksinya dari satu node nanti sini dia ke node yang lainnya dia. Ini tingkat redundansinya sangat tinggi dan sebagainya. Ini boros kabel ini ya, manajemennya sangat kompleks ini ya untuk yang diisi di mesh-nya ini ya. Kemudian yang di sini, ini otomatis nanti yang sini ada koneksinya ya. Kalau misalnya kita lihat ya, ini misalnya dia tuh ada 3 PC ya. Ada 3 PC mau dikoneksikan pakai mesh. Ini ada di A, B sama C. Maka di sini nanti ada 1, ini ada 2. Ini ada 1, ini ada 2. Jadi kalau misalnya dia ada 3 PC,
Maka untuk yang di jumlah koneksinya nanti sini ada sebanyak 1, 2, 3 nih ya. Kalau ada, bentar, ada lagi yang kurang nggak? Kalau ada 4, sebentar. Kita rumusannya di sini dia tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, gini modelnya ya. Jadi kalau nanti ada 4 kayak gini, maka di sini nanti dia akan terhubung semuanya ke semua PC yang ada di sini. Jadi dia menjadi apa istilahnya lebih kompleks untuk yang di dan nanti boros kabel ya. Tapi keuntungan dia redundansinya dia sangat tinggi ya. Apa ini redundansi? Jadi misalkan nanti yang di sini dia tuh putus ya, ini putus dan sebagainya, maka masih bisa lewat dari sini. Ini juga sama ya. Ini putus kabelnya, ini dia punya putus, ya dia masih bisa lewat dari sini ya. Jadi ini keuntungannya kalau dia pakai namanya mesh. Makanya biasanya yang di mesh ini kebanyakan digunakan yang di jaringan teleponi. Jadi antar sentral dan sebagainya, untuk yang dikoneksinya maka dia akan pakai namanya topologi meshnya dia. Ini kalau di hybridnya, jadi yang kemarin sudah sempat saya singgung juga, ini misalnya nanti di satu lokasi gedung yang berbeda, ini yang di gedung A, ini ada di gedung B, gitu ya. Maka nanti sini dia di satu gedungnya, atau bisa jadi di lantai ya. Mungkin nanti sini dia mungkin dia ada 3 lantai ya. Nah, nanti di sini nanti ada pakai star ini ya. Ini pakai star. Ini ada switch nanti ya dikoneksikan ke semua PC yang ada di sini di lantai 1 dia. Ini lantai 2, ini lantai 3 dia. Ini ada switch juga nanti ya dikoneksikan ke ini pakai star ini ya. Dan nanti ya di lantai 3 juga sama ya, nanti pakai star ini ya. Nah, untuk koneksi antar switchnya ini dia nanti akan pakai namanya bus ini ya. Koneksi di sini, nanti sini dia koneksi sini dan sebagainya. Ini ya. Jadi ini yang namanya hybrid. Jadi dia pakai star sama nanti yang di sini pakai yang namanya bus. Oke, tadi saya mau tunjukkan untuk yang di apa selanjutnya contoh konfigurasi yang saat ini banyak digunakan. Bentar. Sebentar mana ya? Oke, saya tunjukkan untuk yang di sini jaringannya Telkom nih ya, jaringannya PENS yang di D3 sama di D4 nanti ya sini ada 2 gedung ya kita ya. Jadi yang di sebelah kiri dia dipakai ya di gedung D4-nya, yang di sebelah kanan nanti ya sini dia di gedung D3-nya. Jadi yang di sini kan dia lihat ya, ini kan dia nanti pakai namanya topologi star ini ya. Jadi dari sini dia nanti akan start ke masing-masing lab-nya ini ya. Jadi dia akan koneksi ke masing-masing lab-nya dia pakai FO, fiber optik. Nantinya di sini untuk yang di gedung yang sebelahnya, jadi ada 2 gedung, lokasi gedung. Nanti yang sini nanti akan koneksinya pakai namanya ini ya, pakai bus. Jadi switch-nya di sini akan langsung dikoneksikan switch-nya dari sini. Ya, ini karena di kampus juga ada wifi-nya, maka nanti di sini dia akan dikasih wifi di masing-masing lokasi. Nanti kita akan lebih lanjut lagi, gimana sih membuat optimasi penempatan wifi di suatu lokasi gedung dia. Oke, ini bentar. Nah ini ya. Ini yang tadi yang gabungan dari udah komplek ya. Ini yang punya Telkom di Free 5 Jawa Timur. Ini kebetulan dulu saya ada proyek untuk mendesain jaringan ATM, bukan anjungan tunai mandiri ya. Tapi yang sini itu dia jaringan asinkronus transfer mode. Ya, jadi waktu itu ada teknologi yang baru namanya ATM, yaitu waktu itu Telkom ingin untuk mengaplikasikan atau mengimplementasikan teknologi ATM ini ke dalam jaringannya. Nah itu saya diminta untuk mendesain jaringan di ATM-nya ini ada di wilayah Jawa Timur. Jadi waktu itu ada saya dikasih datanya ini ya. Jadi ada ring loop 1, ada ring loop 2, ini kan semuanya dia pakai fiber optik. Jadi ketika nantinya sini dia di Surabaya masuk ke Gresik, masuk ke Tuban, Bojonegoro, nanti sini dia pakai namanya ring topologinya. Dan nanti juga sama, nanti ya pakai ke Madiun, ke Kertosono, ke Jombang, ke Mojokerto, dia juga nanti pakai ring. Nah, dari ini misalnya Kediri ya, di tempat saya ini ya. Nanti dari Kediri ini,
masuk ke masing-masing kecamatannya dia pakai star ini ya. Jadi masuk ke Papar, masuk ke Nggura, masuk ke Wates dan sebagainya, maka dia akan pakai yang namanya topologi star. Ini ya. Jadi waktu nanti kalian diminta untuk desain sebuah jaringan, berarti di jaringan di lokal, yang di skala apa istilahnya di perkantoran, atau kan nanti sini udah di skala yang lebih kompleks gini ya, maka nanti ya topologi ini menjadi peranan yang paling penting ya. Jangan sampai nanti sini dia salah desain, dibikin start semuanya, malah dia itu akan boros kabel dan sebagainya. Nah, ini ya, harus di banyak perhitungannya, banyak parameternya untuk menentukan topologi apa yang tepat yang digunakan yang di sini dia. Termasuk dulu sempat saya di waktu tesis yang di Jerman, ini saya sama profesor saya, nah ini kita ada project sama Deutsche Telekom atau dia perusahaan telekomnya Jerman, ini untuk mendesain fiber optik yang ada di wilayah Eropa dia. Jadi saya diminta untuk mengoptimasi perangkat-perangkat jaringan apa aja yang akan dipasang di kota-kota yang ada di wilayah Eropa dia. Nah, ini ya, nanti optimasi dan sebagainya. Nantinya situ ada banyak algoritma yang kita gunakan di machine learning dan sebagainya ya, yang akan bisa kita gunakan untuk melakukan optimasi penempatan perangkat jaringan di suatu lokasi. Oke, kita kembali ke laptopnya di sini ya. Oke, nanti di sini kita akan coba untuk sebagai latihan ya, latihan untuk mendesain jaringan dan sebagainya. Nanti sebelum kalian mendesain jaringan lebih kompleks dan sebagainya, kita akan coba untuk mendesain jaringan lebih yang simple ya. Nanti ada gedung, nanti di sini ada requirement yang diminta oleh si pemilik gedungnya, dan di situ nanti kalian diminta untuk melakukan desain dari jaringannya. Jadi nantinya di sini untuk nanti akan saya berikan tugasnya ini ya, untuk yang setelah kita ada slide-nya nanti yang nggak salah ya. Oke, nanti di sini yang paling utama, kita akan melakukan yang namanya identifikasi kebutuhan. Nanti ada jenis lain yang diberikan, ada skalabilitasnya, ada expandibilitasnya, ini ya. Jadi kalau skalabilitasnya nantinya, ini nanti jangkauannya apakah dia pakai LAN, MAN, WAN, ataukah dia sampai ke jaringan internet nih ya. Nanti dia akan masuk ke bagian yang namanya skalabilitas. Expandibilitasnya nanti ya bisa diekspand seperti apa nanti yang di jaringannya dia. Jadi mungkin nanti dia kalau dia sebelumnya, saya pengennya saat ini dia hanya ada 40 user atau 40 PC. Nah, tapi nanti bisa jadi 2 tahun lagi menjadi 100 PC gitu ya. Jadi nanti di sini harus kita siapkan, jangan sampai nanti di sini desain kita banyak 40 user, nanti ada tambah lagi 100 user, nah kita bingung lagi untuk mendesain jaringannya gitu ya. Jadi ini harus ada macam pengembangan berikutnya ya untuk di jaringan yang akan kita bangun. Ini ada kondisi ruangan dan gedungnya, ada media transmisi yang digunakan ya. Jadi kita banyak media transmisi yang digunakan, ada pakai kabel koaksial, pakai UTP, pakai fiber optik, pakai yang WiFi gitu ya. Jadi nanti ada macam-macam yang bisa digunakan di media transmisi ini. Jadi nggak asal kita hantam semuanya pakai UTP gitu ya. Udah semuanya pakai UTP nah. Nah, mungkin nanti ada kalau dia jauh lokasinya, mungkin yang paling bagus malah kita pakai WiFi itu ya. Nah, dan sebagainya ini ya. Jadi ini harus kita dengan jeli melihat ya, kira-kira nanti dia itu media transmisinya pakai apa yang pas untuk yang kita gunakan di jaringan tersebut itu ya. Ini ada namanya bandwidth-nya juga nanti harus kita apa istilahnya kita siapkan juga, jangan asal nanti sini itu kita kasih ini artinya cukup deh pakai UTP yang kategori, kan dia ada berapa UTP ya, ada UTP dia itu ada yang kategori 1, ada yang kategori 2, 3, 6 itu nggak usah dia udah 100 Mbps kecepatannya. Kalau 5 dia itu masih 10 Mbps nggak salah ya. Kalau yang 7 dia udah sampai 1 gigabit per second. Ya udah, cuma semakin ini kan dia juga semakin mahal ya. Jadi nanti sini itu tergantung dari kebutuhannya ada di jaringannya dia. Tapi kalau UTP dia udah nggak begitu ini ya, ringnya udah nggak begitu jauh antara kategori 6 sama yang 7-nya ini ya. Ini ada bentuk yang disediakan karena nantinya di kabel UTP juga nantinya ini harus kita perhatikan dia itu
kalau ditaruh di atap nantinya dia yang paling utama musuhnya itu dia tikus ya. Dia itu akan sangat rawan, dia itu akan dikerikiti sama tikus ini ya. Jadi harus kita perhatikan nanti kok tiba-tiba dia itu putus jaringannya. Ini harus kita sedikit dan sebagainya harus kita tracking. Nantinya ternyata dia dikerikiti tikus dan sebagainya. Dia. Bahkan pernah ya, ini waktu itu saya pernah dari tim PENS ini diminta untuk mendesain jaringan di mana itu Kominfo-nya Surabaya, di Pemkotnya Surabaya. Jadi waktu itu dia ada koneksinya di satu gedung ya, satu ruangan. Nanti di situ ada kayak meja ya, kayak meja. Nanti ada PC-nya di sini, nanti ada kabelnya. Ya kabelnya kemudian dia dimasukkan ke bawah. Dan dari bawah dia itu baru dimasukkan ke dinding ya. Jadi ternyata di sini dia itu kabelnya dia itu ini ya kelindian. Kelindian itu bahasa Indonesia apa ya? Ketindian. Apa istilahnya tertimpa ya. Yang pas apa ya? Ya tertimpa kayak apa istilahnya kursi yang di sini. Jadi kadang kursi dia geser-geser dan sebagainya sehingga itu menyebabkan kabelnya dia itu ada yang terkelupas dan sebagainya. Nah, akhirnya dia ini kok bisa koneksi dan sebagainya. Akhirnya kita datang untuk ngecek ternyata ini ya apa istilahnya dia kabelnya ini dia menjadi trouble ini. Jadi kadang hal sepele kayak gini kalau dia nggak ngeh masalah IT ini menjadi hal yang besar gitu ya. Ini untuk yang di sini nanti ada pemilihan topologi yang digunakan tadi ya, nantinya harus kita perhatikan, termasuk nanti sini ada namanya pemilihan hardware-nya. Jadi nanti di sini kita akan mencoba untuk memilih hardware-nya. Kira-kira untuk yang di sini servernya apa yang pas, perangkat jaringannya apa yang pas, routernya apa yang pas, switch-nya apa yang pas dan sebagainya. Termasuk yang di software-nya, apakah di servernya kita pakai yang Linux ataukah nanti di sini kita pakai yang Windows gitu ya. Ini juga nanti apakah perlu dilakukan monitoring sistem untuk yang di jaringannya. Jadi semacam kayak ada yang namanya sebuah aplikasi ya, yang namanya Simple Network Monitoring Protocol, yang di sini dia itu dipakai untuk melakukan monitoring jaringannya, atau dia ada software yang namanya Kakti ya. Ini nantinya dipakai untuk melakukan monitoring jaringannya ada di suatu LAN gitu ya. Ini juga nanti ada namanya keamanan sistem ya. Mungkin untuk yang di sini kita tidak sampai membahas yang namanya keamanan sistem ini ya. Jadi nanti ada bahasan sendiri untuk membahas yang namanya keamanan sistem. Ini karena dia itu bahkan di suatu prodi ada namanya yang di Polling Batam itu ada namanya prodi teknologi keamanan jaringan itu ya. Ya, jadi memang khusus dia itu mempelajari apa istilahnya di keamanan sistem jaringan itu ya. Nah ini ya, nanti yang di sini yang coba kalian desain ya. Jadi nanti yang di sini asumsinya, nanti ya sini dia ada 2 lantai ya. Di sini ada ini ruangan resepsionis ini ya. Ini resepsionisnya. Ya, kemudian di sini ada ruang yang pertama, nanti ada ruang yang kedua, nanti ruang yang ketiga, ruang yang keempat, nanti di sini ada toiletnya. Jadi mungkin nanti di sini dia itu ada kayak startup nih ya. Bisa jadi dia itu ada startup dan sebagainya. Ini nanti ya di sini ada workspace-nya, ada 1, 2, 3, 4 kayak gini. Mungkin nanti di masing-masing workspace-nya mungkin nanti ada sebanyak, katakan di sini dia itu ada sebanyak 5 PC. Misalnya gini. Nah, nanti juga ada resepsionisnya yang akan melayani ke pelanggan. Nanti sini mungkin nanti ada 2 resepsionis ini ya. Nanti di PC yang misalnya ada 2 petugasnya. Nah, ini ada ruang tunggunya. Nah, nanti sini dia juga sama nanti sini ada ruangan meeting yang ada di sini. Ini up-nya nih ya. Ini nanti dia akan ada ruangan meeting yang sini. Ini ada ruangan yang di lantai 2-nya. Ini ini 1 yang di lantai 2 nih ya. Ini 3